Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, khususnya para ustazat, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita berkesempatan lagi untuk menghadiri pengajian bulanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sya'irin. Baik ibu-ibu yang punya kitab, silakan dibuka kitab terjemah bahasa Arab Melayu, yaitu kitab Fathul Qarib halaman 27, yaitu pada kalimat yang di atas sekali, wathani. Ini ibu tentang menjelaskan fardu wudu, hal-hal yang pokok di dalam wudu. Yang pokok dalam wudu ada 6, sisanya sunat-sunat begitu. Jadi yang pokok dari kerjaan wudu itu ada 6. Selain itu sunat. Selain itu sunat, yaitu sisa dari yang 6 adalah yang sunat-sunat seperti ke kumur, masukkan air ke hidung, sebelum ke kumur cuci tangan, nanti lagi mengusap kuping, sebelumnya lagi ada membasuh sunatnya seluruh kepala, walaupun pardunya, rukunnya sebagian. Baik, untuk melanjutkan bahasan yang lalu, jadi yang pertama yang udah dirinciin yaitu fardu wudu adalah niat. Niat udah selesai. Nah sekarang yang kedua ini, wathani ghuslu jami'il wajhi. Dan fardu wudu kedua ialah mencuci semua mukanya. Semua mukanya itu. Jadi bukan pipi doang atau depan doang begitu, pipi enggak. Jadi semuanya. Nanti diterangkan ini, batasan-batasan muka. Jadi batasan muka itu kalau dari atas ke bawah, dari tempat rambut yang normal ke tulang janggut ini. Tulang janggut itu dari atas ke bawah. Kalau melebar dari kuping yang satu ke kuping yang kedua. Jadi itu mesti semuanya terbasuh. Ada juga ulama menjelaskan nggak mesti kuping. Jadi ukuran yang kecil ini, anak kuping ini. Bendilannya ini yang kecil, dari yang satu yang kecil bendilan ke bendilan yang kedua. Kalau sampai kuping ya lebih keren lagi. Jadi membasuh muka itu diluaskan, dilebarin supaya ada kepastian begitu. Kalau pas-pasan jangan-jangan kurang 2 cm, jangan-jangan kurang sedikit sekuku. Supaya pasti apain? Lebarin. Supaya pasti begitu Memang kita mau istilah sekarang mau ambil resiko. Begitu, dalam berwudu banyak salah. Ntar waktu kita meninggal dunia bagaimana dah? Ini resiko berat. Mendingan pungpung masih hidup, ketika wudu diluasin, dilebarin, enggak pas-pasan begitu. Enggak pas-pasan. Emang kalau pas-pasan dari tempat tumbuh rambut, tapi kan kita ke atasin sedikit. Emang kalau ke bawah sampai tulang janggut, tapi sampai ke leher-leher. Emang sih batasan yang paling pokok melebar dari bendilan yang kecil ini, yang kanan, yang ke kiri. Tapi kita pengen luasin begitu. Sampai-sampai kuping pun keusap. Walaupun ntar kuping diusap lagi giliran dia. Ini kan dalam rangka mewujudkan membasuh muka biar rate. Selanjutnya wahadduhu tulan. Wahadduhu tulan
ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini wa huma al-azmani. Itu yang betul barisnya. Wa huma al-azmani alladzani yambutu alaihima al-asnanus supla. Yajtami'u muqaddamuhuma fidzaqni. Fidzaqni itu titik, itu ada titiknya, dal ada titiknya, jadi dzal. Fidzaqni wa muakharuhuma fil udhuni. Ya. Wa hadduhu ardon ma bainal uzunaini. Ya. Terus wa idza kana alal wahji, itu cerita penjelasan lebih lanjut. Sekarang saya ulangin lagi, wa hadduhu tulan, dan batas muka itu apa ini? Tingginya tulan. Tingginya maksudnya dari atas ke bawah. Batas muka dari atas ke bawah itu dari mana? Begitu pertanyaannya. Nah, jawabannya nih, ma baina manabiti sya'ri ra'si, ialah antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Jadi tempat tumbuh rambut kepala itulah batasan muka yang dari atas, ya. Ghaliban, pada ghalibnya. Apa ghalibnya? Biasanya begitu. Jadi biasanya kadang-kadang kan ada rambut yang tumbuhnya agak ke bawah, ada rambut yang tumbuhnya agak ke belakang, begitu. Itu nggak jadi patokan, tapi yang jadi patokan yang biasanya, yang ghalibnya. Ghalib tuh biasanya, ya. Di situ pada ghalibnya. Jadi dikatakan nih batas kepala tingginya ialah antara tempat tumbuhnya rambut kepala pada ghalibnya dan ujungnya dua tulang rahang ke bawah ini, ya, ke bawah tadi kan dari atas ke bawah itu sampai dua tulang rahang, ya, dua tulang rahang dan lahya ini, ya, begitu. Artinya itu tulang rahang sama tulang lahya ini didi juga itu. Ya, lahya ini itu tempat tumbuhnya jenggot atau tempat tumbuhnya gigi bawah. Gigi bawah kan, nah ini kan tulangnya ini. Kalau kita makan dia bergerak kan? Iya. Ada hewan kalau makan yang bawah nggak bergerak, yang bergerak yang atas. Itu binatang apa itu? Hah? Apa itu? Binatang apa? Ini tebakan ini. Binatang apa yang kalau makan yang bergerak bukan bawahnya ini. Kalau kita kan bawahnya, kepala diem. Ini enggak nih, malah yang bergerak atasnya. Belum, enggak. Ayam tetap bawahnya. Ya, enggak ada yang tahu. Buaya ya. Buaya tuh lain dia katanya. Ya, dia yang mangap atasnya. Yang bawah diem aja. Karena yang bawah nempel di tanah, begitu, ya. Baik. Jadi dari atas ke bawah, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tulang rahang atau lahyaini, dua tulang rahang itu. Jadi dikatakan dan lahyaini itu ialah dua tulang yang tumbuh, ya, yang tumbuh di atas keduanya itu, yang tumbuh di atas keduanya itu gigi-gigi sebelah maksudnya itu gigi, ya, tumbuh kan di atas tulang. Tulang apa? Tulang ini, tulang yang bawah. Mungkin tulang apa namanya di kita itu bahasa kampungnya? Rahang, ya. Ya udah begitu. Yang penting dipaham udah. Ya jatami'u muqaddamuhuma fidzaqni, yang berkumpul bagian depannya dua tulang itu pada dagunya. Ya, dua tulang itu berkumpul di tulang dagunya begitu. Dan bagian belakangnya pada telinganya. Bagian belakang ini kan tulang kan kalau ke belakang kan dekat telinga sini nih. Ujungnya ya. Ngumpulnya di tengah-tengah sini di berdua ini.
Jadi kan ada yang kanan, ada yang kiri ya. Ngumpul di tengah, kemudian ujungnya kanan kiri begitu. Ujungnya kanan kiri dikatakan yang berkumpul. Bagian depannya dua tulang itu pada dagunya berkumpul di sini. Pertemuan dua tulang begitu ya. Tapi ini ujungnya ini di pinggir kanan, pinggir kiri begitu. Ini memang terlalu detail ini. Pada dagunya dan bagian belakangnya pada telinganya. Ya. Kemudian dan wahaduhu ardon, dan batas muka ya, dan batas muka lebarnya. Tadi kan dari atas ke bawah dibilang tingginya ya. Nah sekarang melebarnya nih ke sono begitu ya. Dan batas muka lebarnya ialah antara dua telinganya. Dua telinganya. Ada dalam kitab bendilannya aja ini. Tapi ya bagus aja itu dilebihin. Ya, ialah dua telinganya ya. Kanan kiri. Jadi jangan wudhu begini-begini aja begitu. Ini nggak kena ini. Ya, tempat tumbuh cambang nggak kena. Ini kan termasuk bagian muka ini. Jadi nggak bisa wudhu cuman ke depan aja. Ya ke depan terus ke samping kanan kiri. Begitu. Ke atas ke bawah lebihin. Sampai lehernya basah begitu dah. Ya, untuk memastikan begitu. Ya. Kemudian wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun au kathifun, dan jika ada di atas muka itu bulu yang tipis atau yang tebal, wajaba isolul ma ilaih, maka wajib menyampaikan air kepadanya ma'al basyarah ya, bersama kulit allati tahtahu yang berada di bawahnya. Maksudnya ini bulu-bulu yang ada di muka, mau agak tebal kayak, mau tipis kayak, wajib dibasuh. Bulu apa? Pertama bulu alis. Ada berapa biji? Ada dua, bukan dua lembar, dua kelompok ini. Ya, ini alis termasuk bulu muka. Ya, jangan dicukur tuh bulu mukanya. Ya. Ntar repot. Iya, dibikin baru begitu. Ntar kalau kehujanan hilang. Orang nggak ada alisnya nggak bagus. Iya. Jadi alis yang asli diminin aja. Ntar paling dia mau tebelin, dia mau apain tuh urusan dia kali dah. Ya. Tapi jangan dicukur yang asli. Repot ntar. Ya. Diganti, namanya sekarang ditato lah, apalah. Ya itu haram itu, nggak bisa. Nih, jadi katanya, dan jika ada di atas muka itu sya'run khafifun, bulu yang tipis. Bulu yang tipis ya mungkin bulu apa ini? Misalnya bulu mata ya gitu. Au kathifun, atau yang tebel, ya mungkin bulu alis agak tebel. Ya, maka dua-duanya wajib dikenain air. Orang laki ada kumisnya itu, jenggotnya begitu. Maka wajib menyampaikan air kepadanya, wajib sampein, artinya kenain, wajib kenain air. Jangan rambutnya itu nggak kena, bahaya itu, ya. Ntar jadi dia dikatakan nggak membasuh muka. Jadi apa yang tumbuh di muka berarti bagian muka, maka wajib dibasuh. Yang tumbuh di muka bulu-bulu, bulu alis, bulu mata, kumis, jenggot, wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Paling entar ada perbedaan jenggot yang tebal sama jenggot yang tipis begitu. Jenggot yang tipis wajib dibasuh. Kalau yang tebal hanya sunat karena agak susah. Agak susah yang tebal. Maka dianjurin aja begitu. Ya, jadi bulu-bulu yang tumbuh di muka kesimpulannya wajib dibasuh kecuali bulu jenggot yang agak tebel ya, itu patokannya kalau kita ngomong sama yang jenggotan kulitnya nggak kelihatan, itu namanya kalau kulitnya kelihatan tipis tuh, begitu ulama dulu tuh gak kasih patokan ya. Jadi dikatakan ma'al basyarah, bersama kulit bersama kulit ya, allati tahtahu yang berada di
bawahnya, ya. Artinya kan bulu, bawahnya jadi bulunya mesti dibasuh, kulitnya mesti dibasuh, mesti kena air, begitu. Maka tuh perempuan yang pakai bedak tebal banget tuh repot itu. Diapain? Gosok dulu, iya. Bahaya itu. Bahaya. Jangan itu. Maka kalau mau niatnya entar, kalau udah bersih baru niat. Nawaitu fardhol wudu atau nawaitu raf'ah hadasil asghar. Jangan waktu nyuci muka berbarengan niat, itu enggak pas itu. Berarti waktu niat airnya udah berubah. Air apaan? Air bedak. Namanya air bedak. Kudunya, ini pakai kudunya. Kudunya ketika niat airnya kalau ditadain bersih. Maka mau nggak mau mukanya bersihin dulu. Udah bersih baru nawaitu raf'ah. Begitu. Itu namanya adil tuh, orang dulu bilang. Bener udah. Ya agak repot sedikit, emang mesti repot di sini. Ya. Jadi bersama kulit yang berada di bawahnya. Wa amma lihyatur rajulil kathifah, dan adapun jenggot laki-laki yang tebal. Ya, balik halaman 28. Ya, adapun jenggot yang tebal. Nah, diterangin bagaimana jenggot yang tebal nih. Bi allam yarol mukhatibu basharataha min khilaliha. Secara tidak dapat melihat orang yang mengajak bicara pada kulitnya dari selama jenggotnya. Kok begitu? Dari sela-sela, dari sela-sela ini ngomongnya repot nih. Jadi yang namanya jenggot tebal, kalau orang yang berbicara kepada kita nih, maka dia nggak ngelihat sela-sela kulit dari nggak melihat kulit jenggot dari sela-sela jenggot, begitu. Itu namanya jenggotnya tebal tuh. Nih ngomongnya nih ya. Yaitu secara tidak dapat melihat orang yang mengajak bicara, orang yang ngomong. Nah, biasanya yang ngomong jaraknya deket kagak, jauh kagak. Kalau jauh ya walaupun tipis juga kulit jenggotnya nggak kelihatan, itu bukan patokan. Patokannya ketika orang yang ngomong sama kita, berarti orangnya ya jaraknya dibilang tadi sekitar 1 meter lah misalnya. Boleh lah begitu. Itu memang orang ulama dulu begitu patokannya tuh. Ya, secara tidak dapat melihat orang yang mengajak bicara pada kulitnya. Nggak melihat kulit jenggot. Dari sela-sela jenggotnya. Nah, kalau jenggotnya tebal, yang tadi digambarkan demikian, maka bagaimana nih hasilnya? Fayakfi ghuslu zahiriha bi khilafil khafifah. Maka cukup mencuci bagian luarnya jenggot, ya. Berbeda dengan jenggot yang tipis. Jadi wajib kalau yang tebal hanya keluarnya aja dibasuh. Ya, nggak mesti dalam-dalamnya, repot katanya. Jadi bagian luarnya aja itu sudah cukup, berbeda dengan jenggot yang tipis, bikhilafil khafifah. Nah, kalau jenggot yang tipis bagaimana patokannya? Lawan dari yang tadi. Kalau kita ngomong nggak ngelihat kulit jenggotnya, sekarang kalau kita bicara depan dia, kita ngelihat itu namanya jenggotnya tipis nih. Dikatakan wahia mayarol mukhatibu basharataha. Ya, dan khafifah itu tipis, dan khafifah itu ialah yang dapat melihat orang yang mengajak bicara pada kulit jenggotnya. Yang diajak bicara ngelihat kulit jenggotnya, ya. Itu yang namanya jenggotnya tipis, ya. Kemudian fayajibu isolul ma'i li basyaratiha, maka wajib menyampaikan air kepada kulitnya. Karena tipis jenggotnya, maka menyampaikan air ke kulit jenggot gampang.
Karena gampang jadi wajib, jadi mesti. Ya, jadi kulit jenggotnya mesti kebasuh, ya, mesti kena air. Karena jenggotnya tipis, kalau tebal nggak mesti, ya kena lebih bagus. Begitu. Wa bi khilafi lihyatim ra'atin wa khuntha, dan berbeda dengan jenggot perempuan. Seandainya nggak mungkin, bukan nggak mungkin, seandainya perempuan punya jenggot, mau tebel ke, mau tipis ke, wajib dibasuh tuh dah, karena dia jarang adanya. Ketika jarang adanya nggak dianggap begitu. Kalau laki emang biasa, ada jenggot tebel, ada jenggot tipis. Ya, jenggot tebel sunat mengusap kulitnya, jenggot tipis wajib mengusap kulit, membasuh kulitnya. Kalau perempuan mau tebel ke, mau tipis ke, wajib dibasuh kulitnya. Karena jarang terjadi sehingga dia nggak dianggap, istilahnya nggak dibuatin peraturan khusus. Jadi peraturannya secara umum aja. Namanya ini jenggot perempuan jarang terjadi, letaknya di bagian muka, maka dia wajib dibasuh. Mau tebel ke, mau tipis ke, nggak dipikirin, begitu. Ya. Nih, wa bi khilafi lihyatim ra'atin wa khuntha, dan berbeda dengan jenggot perempuan dan orang banci ini. Kok begitu sana ya? Khunsa itu banci. Khunsa banci punya dua alat, ya. Banci beneran, bukan banci bohongan. Fayajibu isalul ma li basaratihima walau kathiba. Maka wajib menyampaikan air. Ini perempuan yang ada jenggotnya katanya wajib menyampaikan air kepada kulit keduanya. Kulit keduanya maksudnya baik kulitnya itu pada jenggot yang tebal atau di situ ada jenggot yang wajib dikenain air begitu. Walau kathiba, walaupun tebal jenggot keduanya. Jenggot keduanya ini jenggot perempuan dan banci begitu, maaf. Baik tebal ke jenggot perempuan dan banci, mau tipis ke, wajib dibasuh, nggak jadi bahan pertimbangan. Selanjutnya, wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si. Dan apa itu? Mesti beserta membasuh muka itu dari membasuh satu bagian daripada kepala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika membasuh muka mesti ada sebagian kepala kebasuh, mesti begitu. Maka tuh waktu basuh muka ke atasin, biar ada sebagian kepala kena untuk memastikan bahwa seluruh muka kebasuh. Ya. Soalnya kan secara akal nggak mungkin seluruh muka kebasuh kecuali bagian perbatasannya kena kebasuh. Perbatasan muka dengan kepala itu kebasuh supaya memastikan, ya kan nggak mungkin kita berwudu kacein begitu, kacein lempengan pas banget perbatasan kepala berhenti begitu, wah repot, lebihin aja supaya ada kepastian itu nih ya. Jadi dan mesti beserta membasuh muka itu dari membasuh satu juz satu bagian maksudnya. Jadi ketika membasuh muka basuh juga sebagian apa? Minar roksi, daripada ini yang ke atas. Ntar yang ke bawah leher yang ke bawah ini ya. Dikatakan warraqabah, dan leher ini bawah ini ya, dan lehernya. Wa ma tahta dzakni, dan tempat di bawah dagunya ikut kebasuh dah untuk memastikan muka keseluruhannya kebasuh ya. Jadi dari atas ke bawah terus begitu ya. Itu atas ke bawah itu. Nah kalau melebar tadi tuh kuping-kupingnya juga kebasuh ya. Kuping-kupingnya kebasuh. Tapi kupingnya jangan dimasukin air. Ntar congean lagi. Ya, kebasuh aja.
Ya. Selesai muka, selesai. Itu cerita muka doang tuh. Bahasan muka doang begitu. Ya, kalau mau tahu begitu. Jadi bukan basuh muka asal-asalan, nggak bisa. Harus betul-betul tadi ada bahasannya mendetil begitu ya. Ada yang bertanya tentang basuh muka. Tentang basuh muka aja. Apa itu, Bu? Apa? Apaan? Alis. Saya kan nggak begitu nyambung urusan perempuan. Sulam alis. Ya terus bagaimana dah? Aduh, pokoknya mau namanya sulam ke, mau namanya tato ke, kalau bulunya dibuangin diganti yang baru, itu saya ngeri itu. Jadi buatan Allah dibuang. Ya ditanam rambut begitu ya? Enggak. Oh begitu, kayak tinta begitu. Enggak mau hilang itu ya? Oh begitu. Bahaya itu. Ya. Bahayanya begini. Bahayanya perbuatannya itu haram karena merubah ciptaan Allah. Perbuatan mengganti alis ciptaan Allah dengan bikinan dia. Pakai tato begitu. Perbuatannya itu haram. Nah, ketika berwudu, ya apa boleh buat udah terjadi. Kalau kita bilang nggak sah, seumur hidup nggak sah terus. Ya udah, darurat. Seperti orang tatoan. Orang tatoan itu menutupi itu dah kulitnya yang asli. Ya, diganti dengan tato itu pakai apa itu dah ya. Nah itu katanya air wudhu nggak masuk, tapi dimotobat. Dimotobat sekarang. Mau berhenti dah. Masa kita bilang nggak sah juga wudhunya sah, yaitu darurat. Apa boleh buat? Orang dah tobat. Ya, maka yang belum jangan kan begitu. Ya, jadi jangan digantilah. Bulu alis dengan tato atau sulam apa namanya lah begitu, nggak boleh. Ya, cakepan ciptaan Allah begitu melengkung ke bawah, ini dikeatasin bikin jelek. Emang cakep. Saya ngelihat nggak cakep perempuan tuh yang alisnya tuh ujungnya ke atas begitu, naik begitu mau ngapain naik? Iya, lu mau kemana kan begitu? Hai perempuan, lu mau kemana pakai alis begitu-begitu segala? Ini ciptaan Allah yang melengkung kemari. Sesuai dengan mata. Ketika ada hujan, dialingin sama alis. Jadi matanya terjaga. Kalau alisnya dicukur, kena air tuh matanya. Ntar sakit mata lo, kan begitu. Tuhan ciptakan keren semua. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan sebaik-baik bentuk itu manusia. Ini mau robah-robah. Ya, ntar penyakit yang didapat. Ntar jadi bahaya. Kita nggak tahu, belum aja. Jadi udah yang normal aja udah begitu. Ya, alis yang ada dirapiin begitu ya wajar kali. Ya. Jangan dimacem-macemin lah. Dimacem-macemin. Dah cerita muka itu udah selesai. Sekarang rukun wudhu yang ketiga. Pertama niat udah dibahas dulu, barusan muka. Sekarang yang ketiga, wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Dan fardu wudhu yang ketiga ialah mencuci dua tangan sampai dua sikunya. Dari ujung jari sampai sikunya. Sikunya itu perbatasan. Tapi kan nggak mungkin pas-pasan. Lebihin kayak tadi muka. Lebihin dari sikut lebihin. Ya. Lebihin dari sikut. Lagi nanti kan di hari kiamat katanya orang Islam laki perempuan terang benderang. Ya, maka dengan wudunya dilebihin, terangnya makin banyak begitu. Ya. Jadi sampai dua sikut. Fa illam yakun mirfaqani u'tubira qadruhuma. Fa illam yakun mirfaqan, maka jika begitu. Di sini bilang maka jika tidak ada dua sikunya, maka dihitung diukur ukuran
dua siku itu. Maksudnya apa ini? Maksudnya nggak ada dua sikunya. Emang kemana? Emang dia diciptakan nggak punya sikut? Misalnya ada orang diciptakan sama Allah nggak punya sikut. Ini bagaimana? Kan wudhu sampai sikut, nggak ada sikutnya bagaimana? Ya diukur aja sekira-kira. Diukur aja sekira-kira. Misalnya dari ujung apa namanya ini, ujung jari sampai kemari berapa nih? Misalnya 40 cm atau 50 cm, ya udah ntar basuh 50 cm. Sikutnya nggak ada, jadi begini terus jadi orangnya deh. Nggak bisa begini, nggak bisa. Sikutnya nggak ada, engselnya nggak ada, jadi nggak bermain. Begitu, lempeng aja jadinya. Seandainya ini ulama udah bikin jawaban duluan. Seandainya orang Allah ciptakan nggak punya sikut. Nah, sedangkan berwudu itu kan sampai sikut nih, bagaimana dong? Ya udah dikira-kira aja ukurannya sama orang yang normal. Orang yang normal tuh yang punya sikut berapa senti, maka entar segitu juga. Tuh, begitu. Nih, wa illam yakun mirfaqani utubira qadruhuma. Artinya, maka jika tidak ada dua sikunya, maka diukur ukuran dua siku itu. Jadi dihitung dua siku itu, ya dihitung dengan ukuran dua siku orang lain, begitu ya. Kemudian wayajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'i zaidatin wa azafira. Artinya, dan wajib membasuh perkara yang berada di atas dua tangan. Perkara, maksudnya apa nih? Apa aja yang tumbuh di dua tangan wajib dibasuh. Karena kan tangan wajib dibasuh dari ujung rambut sampai ujung sikut, begitu kan? Nah, kalau di sini ada sesuatu yang tumbuh, ada bulu tangan. Anggap bulu tangan semeter. Semeternya diusap, dibasuh. Seandainya, karena tumbuhnya di lempengan yang wajib. Ada kutil, ada apalah daging lebih, wajib. Begitu. Atau mungkin jarinya 6 biji. Jari 6. Begini tuh. Maka ntar waktu basuh tangan, gue mau basuh 5 jari aja. Nggak bisa. 6-6-nya wajib dibasuh. Kenapa 6-6-nya wajib dibasuh? Karena yang ke-6 itu tumbuhnya di lempengan yang wajib. Segala sesuatu yang tumbuh di lempengan yang wajib, maka wajib dibasuh. Begitu. Ya, apa aja kayak muka ini. Apa yang ada di muka wajib dibasuh. Hidung di muka adanya wajib kebasuh, masih disisain. Ditutup pakai koyok begitu. Dibasuh dah, ntar baru buka. Nggak bisa, karena hidung lu tumbuhnya di muka. Emang tumbuh hidung di mana? Di belakang sini. Bubar urusannya. Iya, enggak. Jadi muka begitu. Apa yang di muka yang tumbuh mesti dibasuh. Nah, ini begitu juga nih. Apa yang tumbuh di tangan wajib dibasuh. Nih, lihat. Dan wajib membasuh perkara. Pakai perkara dia ngomong. Artinya wajib membasuh apa aja begitu. Yang berada di atas dua tangannya. Apa contohnya? Min sya'rim, dari bulu-bulu. Bulunya panjang, wajib kebasuh. Ya. Kecuali bulunya tumbuh di sini nih. Di lengan, apa namanya nih? Iya, pundak lah, bahu, tumbuh di sini. Semeter bulunya. Nggak wajib dibasuh. Karena tumbuhnya bukan di tempat yang wajib. Kecuali di sini nih, tumbuh panjang begitu. Ya, ini tumbuhnya di sini, di pundak misalnya, di bahu. Jadi ini contohnya dari bulu-bulu. Dan daging jadi, daging lebih, ya kayak kutil, apalagi tuh yang bundar itu, yang kayak kelingkit itu gedenya, ya apalah namanya terserah dah, saya pusing tuh namanya tuh. Dan daging jadi, daging lebih, ya. Dan jadi yang lebih, dan jari yang lebih, yang tadi saya contohin, jarinya ada 6, jarinya 6, ya. Kalau jarinya 4, jangan cari-cari lagi. Jari gue 4. Gue mau bikin atu. Anggap dibikin atu jarinya. Pakai emas. Jari jempol pakai emas. Nggak wajib dibasuh, ini bukan jari, emas namanya. Jadi kalau jarinya 4, ya udah 4. Jangan dicari-cari.
begitu. Jarinya 6 ya jarinya 6 dibasuh, yang normal ya 5, begitu. Nih, dan jari yang lebih, jarinya lebih wajib dibasuh. Dan kuku-kukunya panjang, pendek wajib dibasuh. Ya, kuku panjang makruh, miare kuku makruh, nggak sampai haram sih, nggak bagus aja, ya nggak bagus itu. Ya, jadi ntar sarang penyakit lagi, sarang kotoran, ya sarang kotoran itu. Kecuali yang nggak bisa dibersihin, kayak muntir motor, mobil, itu tangannya mau nggak mau dah hitam. Tapi kebanyakan muntir, bayang nggak? Udah tanya tuh dah muntir. Iya, itu pada hitam tuh, diapain juga pada hitam, mau dikorek jadi penyakit. Udah biarin hitam, biarin, mau dikata apa? Yang penting kukunya jangan panjang, mau diapain, begitu, mesti dikorek. Waduh bahaya, ntar jadi infeksi, bisa-bisa cantengan. Kenal cantengan? Iya, bisa-bisa cantengan ntar urusannya itu. Ya. Kemudian dan jari yang lebih dan kuku-kukunya. Wayajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u usulal ma'i ilai. Dan wajib menghilangkan perkara yang berada, arti sesuatu. Jadi wajib menghilangkan sesuatu atau perkara yang berada di bawah kuku-kuku, yaitu kotoran kuku, wajib tuh dibasuh, maka dibuangin dulu katanya. Dari kotoran itu yang menghalangi sampai air kepadanya. Jadi air tuh terhalang gara-gara ada kotoran di bawah kuku. Memang tadi ada yang saya bilang dimaafin tuh dah, yang kerjaannya ya main kotoran kayak petani, kerjaannya ya garuk tanah petani, ya garuk tanah tuh petani. Nah itu nggak apa-apa dah. Ya yang penting kan jangan miare kuku. Kalau miare kuku ntar repot dah, susah, harus dibersihin. Jadi kukunya pendek, tadi cuci dah sebisa-bisanya, masih ada item-item ya biarin lah. Allah maafin, jangan dicongkel-congkel pakai peniti. Nah itu bahaya itu. Ya. Baik, selesai tentang membasuh tangan. Nah apa ini sekarang? Yang di tangan ada piutek, nggak boleh itu. Wudu dulu, baru pakai pitek itu. Kalau pacar dia lain, dia udah nyatu. Ya, kalau pitek ini dicongkel begitu mau dia. Iya, itu. Apalagi yang di tangan. Ya udahlah. Yang penting tangannya biasa normal, maka dibasuh juga normal. Lagi ya, lagi. Kemudian warabi yang keempat. Yang keempat nih. Niat udah yang pertama, basuh muka udah yang kedua, basuh tangan udah yang ketiga. Yang keempat yaitu rukun wudu apa? Warabi'u mashu ba'dir ra'si. Ya. Dan fardu yang keempat mengusap sebagian. Berapa sebagian? Berapa aja? Tuh, begitu. Sebagian nggak ada batasan. Ya, sebagian tuh berapa aja, sepersekian sebagian. Ya. Kalau dibilang seperempat tuh ketahuan seperempat. Ini sebagian. Kalau dalam kita umroh, dalam kita haji itu kan ada cukur. Nah cukur itu ada batasannya, yaitu 3 lembar. Dalam berwudu nggak mesti 3 lembar, separuh lembar juga jadi. Iya lain ceritanya. Kalau dalam haji, dalam umroh emang ada batasannya. Berapa lembar? Minimal 3 lembar. Minimal 3 lembar. Ya cukur. Tapi kalau dalam berwudu nggak mesti 3 lembar. Selembar juga jadi. Iya, jadi ada 2 pilihan ketika mengusap kepala. Boleh mengusap rambutnya, boleh mengusap kulit kepalanya doang. Kadang-kadang yang mengusap dua-duanya kali. Kulit kepala sama kepala kena begitu.
Boleh begitu. Cuman kalau mengusap kepala, mestinya rambut yang di sekitar kepala, jangan rambut yang ke bawah tuh ngelayut begitu. Anggap ibu-ibu rambutnya panjang sampai ke pantat. Panjang maksudnya begitu ya. Ntar jangan giliran ngusap rambutnya ditaruh ke depan begitu, digituin doang. Nah ini berarti di luar kepala ini. Mestinya di yang sekitar kepala. Wamsahu biru'usikum. Maka tekanannya ru'us, ru'us kepala. Usaplah kepala kamu. Rambut boleh mewakili kepala, tapi rambut yang berada di sekitar kepala. Begitu. Wa mashu ba'dir ra'si. Ya, dan fardu yang ke-8 mengusap ya sebagian kepala, sebagian dari laki-laki atau perempuan, min zakarin au unsa, jadi nggak dibedain. Bahkan au khuntha, dan orang waria, banci sama aja ya. Au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut yang ada di atas kepala. Jadi kalau tadi itu penekanannya mengusap sebagian kepala, maksudnya kulit. Tadi tuh dibilang kan, lihat di atas, mashu ba'dir ra'si, diartiin mengusap sebagian kepala, itu yang di atas, mengusap sebagian kepala, maksudnya mengusap sebagian kulit kepala. Nah yang kedua, boleh juga mengusap rambut kepala, begitu omongannya itu. Maka harus dibedain, pilih yang mana aja tuh. Au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut, ada rambutnya itu, sebagian rambut yang ada di batas yang berada di sekitar kepala, begitu ya. Kemudian wala tata'ayyanul yadu lil mashi, dan tidak tentu tangannya untuk mengusap. Enggak mesti pakai tangan mengusap. Tangan kita basahin, kita usap kepala. Enggak mesti ini nih, pakai apa aja. Ada selampi basah, celupin begitu sampai kering, celupin, entukin tuh dah dengan kepalanya, nggak apa-apa. Ini si care, kalau cara pakai apa aja, pakai tangan boleh, pakai selampi boleh, pakai penggarisan diceburin. Jadi juga, yang penting kepalanya usap begitu. Jadi care terserah. Care terserah. Atau kebetulan hujan, giliran kepala dikeluar aja begitu, saudara, begitu. Emang bagaimana kek? Yang penting kepalanya kena air, care terserah. Begitu maksudnya. Tuh, wala tata'ayyanul yadu lil masyi, dan tidak tentu tangannya untuk mengusap, enggak tentu, bal yajuzu bi khirqatin, tetapi boleh mengusapnya dengan sobekan kain, dengan sobekan. Iya, selampe, bujuran, iya. Kali juga tangannya ngape tahu nih. Iya, jadi dipakai bujuran atau sobekan. Jadi bujuran dibasahin, ntar dientukin dari kepala. Wa ghairiha, dan yang lainnya begitu, kayak penggarisan tadi ya. Walau ghasala ra'sahu jaza, dan jika ia membasuh kepalanya maka boleh. Tadi kan mengusap yang disuruh. Kalau dibasuh kan bedanya tuh, kalau mengusap air nggak mengalir, kalau membasuh airnya mengalir. Mau dicuci ke, mau diguyurin ke, biarin, masih boleh. Ya, mau diguyurin boleh, mau diusap boleh, itu kepala itu. Kalau muka nggak bisa diusap aja, tangan nggak bisa diusap, harus dibasuh. Tandanya tuh kalau dibasuh airnya mengalir, walaupun dikit gitu. Itu tandanya aja begitu, biar bisa dibedain. Apa sih bedanya antara mengusap dengan membasuh? Kalau mengusap airnya itu nggak mengalir lah, kalau membasuh airnya mengalir begitu. Selanjutnya dikatakan di sini walau ghasala ra'sahu jaza, dan jika ia membasuh mencuci kepalanya maka boleh, pakai air mengalir disiramin. Jadi walau wada'a yadahul mablulah walam yuharrikha jaza, dan jika ia meletakkan tangannya
yang telah dibasahi air dan ia tidak menggerakkan tangannya, maka boleh. Maksudnya bagaimana? Tangannya dimasukin ke air, kan basah tuh ya, langsung ditaruh di atas kepala, tek, nggak digerak-gerakin, ditaruh aja begitu, habis ditaruh diangkat, nggak apa-apa, nggak mesti digerak-gerakin di tangan, diusak-usak begitu, ya nggak mesti digerak-gerakin, cukup disentuhkan di kepala, diangkat lagi, jadi itu namanya mengusap. Nih saya ulangin, ya dikatakan walau wado'a yadahu, dan jika ia meletakkan tangannya, ya al-mablulah yang telah dibasahi air, diletakkan di atas kepala, yang tangannya udah tadi demek basah itu, walam yuharrikha, dan ia tidak menggerakkan tangannya nggak diusak-usak begitu, jaza, maka boleh. Ya. Nah, ini wal khamis dan wasadis belakangan.